saat ini, berbagai macam fenomena ini tanda-tanda bahwa Sabdo Palon itu akan nagih janji. Secara pribadi mengurangi rasa hormat saya, mungkin ada masyarakat yang sudah terlanjur memahami bahwa akan terjadi berbagai macam bencana di luar diri kita. Secara pribadi mungkin saya kurang setuju. Dia memeluk agama yang diinginkan putranya atau istrinya. Nah inilah, mungkin teman-teman masyarakat itu baru di titik inilah akan mengetahui Sabdo Palon dari sisi yang masyarakat itu mengatakan bahwa ini di titik inilah Sabdo Palon nagih janji, kan itu ya. Padahal sebelumnya pada masa-masa ke depan itu ada ajaran-ajaran Sabdo Palon itu yang menjelaskan eksistensinya sebagai pribadi, di mana Sabdo Palon itu bukan orang pendendam, ya. Ya, karena dia menyadari tugas perutusan dari Sang Yang Wenang ini untuk ngesui tanah Jawa, sehingga saran-saran beliau itu selalu menjaga supaya masyarakat atau kawulo di Majapahit di Jawa ini hidup rukun, aman, tentram tanpa ada rojopati. Tetapi karena ambisi, karena situasi di saat itu juga sudah ada politik, sehingga apa yang disampaikan Sabdo Palon itu tidak semuanya diugemi, bahkan banyak sekali yang menjadikannya salah paham. Ini menunjukkan bahwa Sabdo Palon sendiri bukan sosok pendendam, sosok yang ingin menangnya sendiri, sehingga saat junjungannya itu sudah mulai meninggalkan tuntunan Sabdo Palon, lalu Sabdo Palon seolah-olah seperti mengutuk. Nah inilah yang dipahami sampai 500 tahun kemudian itu Sabdo Palon akan datang lagi untuk menagih janji. Nah, hal-hal ini karena kita selalu berputar-putar pada referensi-referensi sejarah yang ditulis gitu. Tapi apakah benar seperti itu yang dikehendaki Sabdo Palon? Nah ini hanya bisa dijelaskan lewat laku rohani. Tidak bisa kita membaca tiba-tiba mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Cobalah kita masuk dalam sosok pribadi Sabdo Palon, di mana Sabdo Palon sendiri itu juga mempunyai entitasnya. Kalau di dalam bahasa pewayangan kan ya mungkin dia bagian dari Ismoyo. Ismoyo. Di sanalah dia selalu mengajarkan tentang budi, bahwa manusia hidup itu menang tanpa ngasorake. Berarti di situ tidak ada rojopati. Jadi memenangkan sebuah pertarungan, tetapi tidak membunuh, tapi justru menjunjung supaya yang dulunya lawan ini menjadi sahabat untuk membangun negeri. Itu saran-saran beliau itu dipupuh-pupuh sebelumnya. Ada beberapa sastra-sastra yang sudah menggambarkan seperti itu. Tapi yang di masyarakat yang dibulak-balik, yang dibaca-baca hanya masalah yang terakhir itu, sehingga seolah-olah ini kemarahan Sabdo Palon itu mendatangkan berbagai musibah yang kita alami saat ini. Dan akhirnya apa? Semua orang yang terjebak di dalam pemahaman itu seolah-olah menunggu tanda-tanda apalagi yang akan datang, sehingga setiap fenomena itu selalu dihubung-hubungkan. Dan saya kembali menyampaikan, pada saat kita itu memahami itu hanya dengan pikiran kita, mungkin tidak akan pernah
menjadi pemahaman yang baik. Tetapi pada saat kita itu mencoba memahami dengan rohani, itu kita akan mendapatkan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam pencerahan yang kita dapatkan. Nah, jadi saya ulangi, kalau misalnya ada orang apakah saat ini berbagai macam fenomena ini tanda-tanda bahwa Sabda Palon itu akan nagih janji. Secara pribadi mengurangi rasa hormat saya, mungkin ada masyarakat yang sudah terlanjur memahami bahwa akan terjadi berbagai macam bencana di luar diri kita. Secara pribadi mungkin saya kurang setuju, karena di dalam pemahaman, di dalam pengalaman yang sangat pribadi, pernah menjadi pemahaman saya karena tuntunannya. Nah, jadi sekali lagi silahkan menjadi permenungan, apakah iya sosok Sabda Palon yang mempunyai entitas Ismoyo itu akan menghancurkan dunia hanya sekedar budinya, ajarannya itu diugemi lagi. Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin akan membantu panjenengan semua untuk merenungi. Nah, mungkin itu kalau tadi ada pertanyaan mengenai nagih janji. Iya. Ya. Mungkin Pak, sedikit tentang yang awal tadi, Adi Kinasih yang membawa pesan dari Sang Yang Wenang, yang sapu jagat, sapu angin, lalu mewujud lagi yang Sabda Palon dan Nayo Genggong. Itu mungkin ada keduanya, beliau itu membawa sebuah wahyu. Mungkin bisa sedikit diperjelas mungkin wahyu itu seperti apa, lalu kaitannya dengan ada tadi dikatakan bahwa kotoran-kotoran, kira-kira jika aplikasikan di dunia sekarang ini, dijelaskannya seperti apa, Pak? Hubungannya itu tadi, keduanya tadi. Ya, jadi kalau ada masyarakat Jawa itu menganggap bahwa Sabda Palon itu membawa misi, iya, karena memang dia berasal dari entitas yang berasal dari Sang Yang Wenang. Di dalam masyarakat Jawa, Sang Yang Wenang itu ibarat Gusti. Berarti Sabda Palon itu diutus hidup di dunia untuk menuntun semua kaula umatnya ini menuju kepada kehendaknya, keinginannya Sang Yang Wenang atau keinginannya Gusti. Dia diturunkan untuk benake, ngajari urip sing baik, supaya kawula ini tidak tersesat, lalu hidupnya tidak sia-sia. Nah, maka di dalam pengertian itu otomatis di sana ada wahyu. Nah, wahyu itu adalah tugas kuasa Allah sendiri, kuasa Sang Maha Pencipta ini diberikan kepada masyarakat Kaulo Jawa ini, untuk dirubah. Nah, tetapi tentu saja tidak mungkin pada saat masyarakat Jawa ini hanya sekedar diberi wahyu lalu semuanya bisa berubah. Tidak akan pernah bisa, kecuali ada sang penuntun. Nah, itulah banyak bahasanya, karena pada saat kita melihat sebuah wahyu, entah bentuknya seperti apa, apakah kita bisa membaca wahyu itu dengan kemanusiaan kita, karena itu adalah komunikasi antara manusia dengan Gusti. Nah, jadi harus dipahami dulu, untuk membaca wahyu-wahyu seperti itu tidak bisa dengan penalahan pikiran kita. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk ngujo ambisi, menaklukkan bangsa lain, hanya sekedar untuk kekuasaan. Tetapi perjalanannya untuk menaklukkan ini kita bisa tahu di dalam sejarah-sejarah Nusantara itu.
dilakukan tidak dalam bentuk diplomasi, nah, tetapi pasti dengan peperangan. Nah, inilah karena peperangan inilah yang akhirnya Sabdo Palem sendiri itu yang memahamkan kepada kawulonya untuk diajari supaya tidak boleh membunuh, karena membunuh ini menjadi dosa besar siapa saja saat orang itu ingin menjalani masuk kepada Sang Hyang Tunggal. Nah, syaratnya satu, untuk masuk ke Sang Hyang Tunggal itu orang itu harus menjadi 0. Ya, Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Satu ini bisa diketahui saat kita mempunyai sifat 0. Nah, Sabdo Palem itu juga mengajari kita mengenai yang namanya Trisula. Coba sebelum dijelaskan ke Trisula, sifat yang 0 tadi seperti apa Pak? Usaha-usaha manusia untuk mengenalkan dirinya itu. Ya, panjenengan akan menjadi memahami keesaan Gusti Yang Maha Tunggal itu pada saat diri kita itu kosong. Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan Sang Yang Maha Suwengi. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa untuk masuk ke dalam tataran yang sifatnya nyawiji. Di dalam hidup kita masih dipenuhi banyak masalah, banyak perkara, dan itu tidak akan mungkin bisa. Nah, maka kita harus menyediakan diri, menyiapkan diri supaya rohani kita, laku kehidupan kita itu jumbuh dengan apa yang dikehendaki Gusti sendiri. Jadi ngenolke itu mengembalikan kita pada kitohnya. Setelah sekian lama panjenengan itu mengembara di luar sana, ingin menjadi sana, ingin menjadi itu, ingin menjadi orang bangsa mana, itu mengembara keluar panjenengan. Kembalilah kepada orang yang dia diri sendiri ya Pak. Ya, kembalilah menjadi orang Jawa yang Jawani. Maka jangan sampai menjadi orang yang disebut Jawan. Orang Jawan itu adalah orang yang kehilangan Jawanya. Ya, seolah-olah orang Jawa, ning sakjane sifat perilakunya bukan orang Jawa. Maka disebut orang Jawan. Nah, ini kalau mau memahami hal seperti itu. Artinya tadi persoalan yang nanti Pak Bagus tadi yang dikatakan tadi persoalan tentang seseorang itu kehilangan kesadaran. Dia mencari sesuatu yang lain di luar dirinya, tapi karena bagaimana seseorang itu yang dikatakan mengenalkan, tapi sesungguhnya dia sendiri sedang di dalam persoalannya itu. Artinya itu hubungannya kan seperti apa Pak? Persoalan dirinya yang dan di luar dirinya itu. Ya, itu penjabarannya sangat luas. Artinya harus dipahami dulu apa itu masalah. Nah, jadi saat panjenengan itu ingin menjadi orang yang survive kembali menjadi manusia yang seperti dahulu, ya otomatis panjenengan harus merubah paradigma berpikir. Nah, yang saat ini mungkin orang menghindari masalah, mungkin masalah itu menjadi bencana bagi kita, harus dirubah. Nah, ternyata masalah itu membawa keberkahan bagi kita. Nah, itu akhirnya pikiran kita menjadi dunung, lebih mudah memahami dengan rasa daripada pikiran. Nah, ada peralihan cara pandang ya Pak, yang tadinya harus, manusia itu ya, menghadapi dengan pikir. Ya, maka kenapa saya sering menyampaikan terimalah apa adanya diri kamu. Artinya dengan segala permasalahannya, dengan segala keberkahannya. Jadi kalau masalah dimusuhi, padahal Gusti itu memberikan pengetahuan kepada kita itu juga lewat permasalahan itu. Nah, maka kita kembali pada
yang pembahasan Sabdo Palung tadi. Ya Pak, tadi Pak Bagus menyampaikan kalau konteks nagih janji itu tidak dalam rangka pembalasan, tetapi nuntun. Tadi Pak Bagus menyampaikan nuntun itu karena ada atau ngawal adanya Wahyu Mataram. Nah, Wahyu Mataram itu hanya berlaku pada periode masa pemerintahan kerajaan tertentu atau dari mulanya seperti apa Pak penjelasannya? Ya, jadi Wahyu Mataram itu sebenarnya itu kan sudah digariskan. Nah, dan itu kalau dirunut panjang sekali, jauh sebelum Majapahit itu sudah ada nubuat di mana di tanah Jawa itu nanti akan berdiri sebuah tempat di mana tempat itu akan membawa keberkahan bagi kaulonya, menuntun rohaninya menuju pada satu titik, menjadi menuju pada Gusti yang tunggal ini. Nah, maka kalau kita ingin menjabarkan ke arah sana, ada pembahasan tersendiri supaya nanti lebih dunung, lebih pas. Tapi mungkin akan saya jawab dulu hal tentang nagih janji. Nagih janji itu bukan terus seperti nagih utang, yang harus dilewati dengan berbagai macam syarat. Syaratnya harus ada bencana ini dan itu, bukan itu. Ini hanya lewat pengalaman pribadi saja yang saya pahami. Itu yang disebut nagih janji itu adalah saat orang Jawa ini kehilangan kejawaan karena dijarak, maka Sabdo Palon itu hanya ingin menagih supaya orang Jawa itu kembali kepada kejawaannya, ngugemi budi. Nah, disitulah itu pemahaman mengenai nagih janji. Nah, otomatis di dalam nagih janji ini, Sabdo Palon itu saat kita berbuat tidak baik, saat kita itu lepas kendali dengan kemanusiaan kita, Sabdo Palon itu meninggalkan kita, tetapi tidak pergi. Nah, ini bahasa yang seringkali oleh para sesepuh itu menjadi diskusi. Kenapa Sabdo Palon meninggalkan, tetapi dia tidak pergi. Ini artinya ini hanya menggambarkan bahwa yang namanya ajaran budi itu mengatakan bahwa budi itu sudah dari sononya itu sudah diberikan kepada manusia. Tetapi pada saat kita semua berbuat yang tidak baik, budi ini lepas dari kita karena tidak kita pakai. Tetapi budi tidak hilang karena tetap berada di dalam diri kita. Nah, Sabdo Palon itu mengajari kita, mengajari junjungannya waktu dulu itu untuk menemukan budinya lagi. Nah, sedangkan berbagai macam yang dinubuatkan tentang berbagai peristiwa itu hanya menunjukkan sasmito. Nah, jadi jangan dibayangkan dengan adanya bencana lalu akan terjadi banyak korban. Apa iya seperti itu kehendak Allah, kehendak Gusti, yang hanya sekedar untuk menegakkan itu, tetapi harus membunuh sekian banyak orang. Nah, pengalaman pribadi sekali pada saat mengalami perjumpaan dengan beliau itu hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan, yang sudah disadur oleh Ki Ronggo Warsito itu adalah peristiwa di dalam diri kita, bukan peristiwa di luar kita. Tentang berbagai macam tanda-tanda adanya 9 gunung itu juga babakan Hawa Songo yang berada di dalam diri kita. Ya, bencana itu saat kita itu tidak menjalankan budi,